Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Titi Sari Kusumajeti MPD. Saya dari SMA Negeri 1 Cikande. Di sini saya akan memaparkan tentang desain strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpusat pada murid. Saya merupakan CGP Angkatan 7 Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, inti dari tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah menjadikan anak-anak untuk memperoleh pendidikan dengan tujuan keselamatan dan kebahagiaan mereka. Sehingga kita sebagai pendidik di sini tugasnya adalah menuntun, membimbing, mengarahkan. Bukan untuk hanya menuntut mereka agar mengikuti kemauan pendidik. Selanjutnya, pemikiran Ki Hajar Dewantara ada beberapa poin yang harus kita cermati, yaitu yang pertama menuntun siswa, kemudian memerdekakan siswa, menyesuaikan kodrat alam dan zaman, menghamba pada anak, pendidikan menghasilkan budi pekerti, penyemaian benih budaya, trilogi pendidikan, trisenta pendidikan, bermain adalah kodrat anak, dan berpusat pada anak. Untuk mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan harus memahami, memaknai, dan menghayati dari pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara agar dapat mewujudkan tujuan pendidikan. Pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikembangkan dan diterapkan di kelas dan di sekolah. Contoh, pendidik harus mampu mengelola pembelajaran menjadi lebih bermakna, menyenangkan, memerdekakan, dan berpusat pada murid. Nah, untuk berpusat pada murid sendiri, pendidik dapat melakukan beberapa hal. Di antaranya adalah mampu mengenali peserta didiknya dengan baik, mengajar dengan metode pembelajaran yang variatif dan inovatif, bahan pelajaran yang baru harus dikaitkan dengan berbagai pengetahuan dan pengalaman yang ada sebelumnya. Itu merupakan salah satu dari beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Sehingga akan terciptanya pendidikan yang berhamba pada murid, yaitu sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, salah satu contohnya adalah ini, coaching bersama wali kelas. Coaching di sini adalah untuk menggali seberapa kuat mereka mengetahui tentang minat dan bakat mereka sendiri. Jadi, fungsi wali kelas di sini adalah menuntun dan membimbing mereka untuk menemukan kekuatan mereka dan kelemahan mereka, sehingga dapat mengetahui minat dan bakat mereka. Selanjutnya adalah kegiatan belajar dengan game secara kelompok. Kita dapat mengadakan beberapa permainan-permainan yang kita terapkan dalam proses pembelajaran kita. Nah, salah satunya adalah mengadakan game secara kelompok seperti ini. Ini akan memupuk nilai-nilai karakter mereka sebagai peserta didik. Di antaranya adalah nilai kerjasama, gotong royong, tanggung jawab, disiplin, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah menggunakan sumber belajar berupa aplikasi. Nah, ini merupakan contoh dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menyesuaikan dengan kodrat zaman. Saat ini era kita adalah sudah era globalisasi dengan penggunaan gadget yang sangat luar biasa. Sehingga kita mengupayakan anak-anak dapat belajar sesuai dengan perkembangan zamannya. Kita menggunakan gadgetnya untuk
digunakan dalam proses pembelajaran. Tantangan dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan berpusat pada murid adalah penggunaan metode ajar yang kurang variatif dan inovatif dari guru. Karena masih ada beberapa guru yang belum merubah cara mengajarnya. Bahkan ada juga guru yang masih menggunakan metode lama, yaitu hanya menggunakan metode ceramah. Kemudian selanjutnya adalah kurangnya pemahaman pentingnya berhamba pada siswa. Jadi sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang seharusnya pendidik berhamba pada siswa, berfokus pada siswa. Nah, ada beberapa guru yang masih berpikir tentang siswa harus menurut kepada apa kata guru. Sehingga persepsi ini harus diluruskan dan harus diperbaiki. Kemudian keterbatasan waktu. Jadi banyak sekali guru yang hanya mengejar materi. Jadi di pikiran guru hanya mengejar materi dan materi daripada menerapkan pemusatan pada siswa. Kemudian selanjutnya adalah solusinya terhadap tantangan-tantangan tersebut adalah mengadakan pelatihan, yaitu berupa pengembangan diri guru yang terus-menerus untuk mengupdate pengetahuannya sebagai guru di dunia pendidikan. Kemudian mengadakan acara sharing bersama, di sini gunanya adalah untuk saling berdiskusi satu sama lain mengenai permasalahan, kemudian juga berkolaborasi bersama untuk menambah wawasan. Kemudian yang terakhir adalah manajemen waktu, mengatur waktu dengan baik sehingga selain tugas kita sebagai pendidik yang memberikan ilmu pengetahuan, kita juga dapat menjadi pendidik yang dapat menuntun anak-anak sesuai dengan kodratnya, mengetahui kekuatan-kekuatan anak, mengetahui minat dan bakat anak, mengetahui potensi, dan dapat mengetahui kelemahannya sehingga kita dapat mengatasi permasalahan-permasalahan anak pada pendidikan. Kesimpulannya adalah pendidikan merupakan proses menuntun siswa sesuai dengan kodratnya seperti halnya yang telah dituangkan dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara yang salah satunya adalah pendidikan yang berhamba pada anak, di mana anak menjadi senter dari segala proses pendidikan sehingga anak akan mendapatkan haknya sebagai peserta didik sesuai dengan kodratnya dan dapat mencapai tujuan pendidikan yaitu kebahagiaan sebagai manusia. Di sini saya mengutip kutipan dari Ki Hajar Dewantara, pengaruh pengajaran itu umumnya memerdekakan manusia atas hidupnya lahir, sedangkan merdekanya hidup batin terdapat dari pendidikan. Sehingga dapat diambil kesimpulan dari kutipan Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan langkah untuk memerdekakan hidup batin seseorang. Terima kasih, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam dan bahagia.